Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pagar Alam Tourism on Podcast ya. Hari ini luar biasa, saya bersama orang hebat juga ini hari ini. Dan tentu podcast ini mengandung nilai-nilai tertentu. Apa itu? Tentang pariwisata pastinya ya. Kali ini saya bertemu dan juga mengundang narasumber yang luar biasa dari HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia Kota Pagar Alam. Selamat datang tentunya, ini Pak Andi, betul? Ya, betul. Iya. Pak Andi ini salah satu kebentukan di HPI itu sebagai apa Pak? Izin Pak? Sebagai wakil ketua. Wakil HPI, ketua ya, karena berhalangan hadir untuk ketuanya gitu ketua. ya. HPI, kita mengenal bahwa HPI itu yang sering guide-guide gitu ya Pak ya. Iya benar. Yang sering memandu wisata. Betul. Kemanapun tempat-tempat wisata pasti tahu gitu Iya ya. benar. Kita pengen tahu nih ya, mungkin masyarakat juga sama seperti saya. Iya. HPI itu terbentuknya kapan Pak? Khususnya di Kota Pagar Alam Pak Andi. Ya baik Bu Mezi. Untuk HPI terbentuk di tahun 2015. 2015. Iya, waktu itu diresmikan oleh Wali Kota Pagar Alam, Ibu Ida Fitriati Basjuni, dan ketua yang terpilih waktu itu yaitu Bapak Anjas, yang langsung dilantik oleh DPD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Mas Abdul Latif. Oh, oke. Memang kita masih berhubungan ke provinsi gitu ya. Iya, HPI. benar. Sekarang anggotanya ada berapa Pak? Anggota sekarang ada 40, 30 yang sudah tersertifikasi. Oh, itu masih ada sertifikasi juga berarti ya? Sertifikasi kita langsung dari Badan Nasional Sertifikasi Indonesia. Oke. Badan itu yang memang, itu ada syarat-syaratnya Pak? Untuk menjadi seorang anggota HPI itu ada syarat-syaratnya tertentu Pak? Ada untuk syarat-syarat menjadi anggota HPI. Yang pertama harus berdomisili di Kota Pagar Alam. Oh itu ya? Ya. Yang kedua itu harus mempunyai sertifikat tingkat dasar. Dan yang ketiga itu harus sudah mengikuti pelatihan tingkat dasar. Dan yang keempat itu wajib menguasai pariwisata yang ada di Kota Pagar Alam. Oke, wajib menguasai pariwisata Pagar Alam. Betul ya Pak? Karena memang itu tadi, kita taunya HPI itu bukan HPI, kita tahu izin ya Pak ya? Karena kita taunya itu guide gitu ya. Betul. Saya juga sebagai pemula gitu ya. Mungkin sama-sama masyarakat yang nonton juga bahwa HPI itu, saya kurang paham HPI itu apa gitu ya. Ternyata kalau guide, ya saya paham gitu ya. Nah terus ada mungkin kita taunya HPI itu atau guide itu orang yang paham dengan pagar alam, paham dengan pariwisata pagar alam. Benar. Terus kemudian ada salah satu bahasa yang harus dikuasai. Apakah itu betul Pak? Benar Ibu Mezi. Selain bahasa Indonesia, maksudnya bahasa Indonesia, bahasa daerah gitu ya. Ada mungkin bahasa asing yang harus menjadi harus menjadi tolak ukur gitu untuk menjadi seorang anggota HPI. Apakah memang seperti itu Pak Andi? Iya benar. Ya, salah satu bahasa itu sangat penting karena kita untuk lihat dari Kota Pagar Alam ini sudah banyak sekali kunjungan wisatawan dari mancanegara. Betul. Biasanya ada dari Jerman, Prancis, Australia. Di dalam anggota HPI itu wajib salah satu bahasa harus dikuasai, salah satunya itu bahasa Inggris. Ada juga yang bisa bahasa Jerman, ada juga. Itu, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa lain, Korea, itu harus dikuasai di setiap anggota HPI. Oke. Berarti memang ada wadah gitu, sekitar tadi 40 orang ya Pak ya? Iya. Anggotanya ya. Itu mungkin tersebar dari beberapa daerah di Kota Pagar Alam gitu ya? Iya benar Bu Mezi. Ada perempuan, ada laki-laki. Seandainya nih ada wisatawan yang datang nih Pak ya, terus harus menghubungi, saya pengen guide gitu ya. Terus kita kemana Pak mau menghubungi? Kalau siapa tahu mungkin ada pemirsa di sini yang pengen tahu kira-kira base campnya gitu ya. Terus link yang bisa kita kunjungi itu di mana Pak? Bagi wisatawan yang mau mengunjungi, kita punya pusat informasi yang berlokasi di Tugu Jeep itu. Di situ kami menjadikan informasi, di situ juga ada buku panduan, dan kami setiap hari Sabtu Minggu itu stay untuk menjaga dan setiap melayani tamu yang berkunjung yang ingin diantar, kami juga siap untuk memandu. Oke. Mungkin ada juga paket wisata mungkin ya Pak ya? Ya banyak sih kalau ada ya. Ada. Paket wisata yang memang bisa para pengunjung gitu ya untuk datang. Terus kemudian saya pengen lihat paket wisatanya apa aja. Terus langsung jadi guide juga ada ya? Ada Bu. Jadi memang guide atau HPI ini memang satu wadah yang juga luar biasa tentunya ya, untuk juga mempromosikan pariwisata pagar alam. Iya benar. Terus kemudian Pak, kontribusinya ada nggak nih antara pemerintah gitu ya, khususnya Dinas Pariwisata ke HPI-nya Pak? Atau mungkin dikasih jembatan untuk mengikuti yang tadi sertifikasi tadi atau gimana Pak? Iya, untuk HPI kami menjadi garda terdepan untuk memperkenalkan wisata Kota Pagar Alam. Betul.
Dan untuk pemerintah kami sangat disupport. Kami tahun 2017 sudah disertifikasi oleh pemerintah Kota Pagalam melalui Dinas Pariwisata sebanyak 17 orang. 17 orang. Dan untuk di tahun 2024 ini kami juga sudah disertifikasi khususnya untuk pemandu gunung oleh Dinas Pariwisata Kota Pagalam sebanyak 26. Oke. Pemandu gunung juga termasuk di HPI ya Pak ya? Termasuk juga pemandu gunung. Karena kami ada DPC, ada pemandu gunung, city tour. Nah itu tadi Pak, mungkin bisa dijelaskan juga nih. Kalau memang mungkin kalau kita seandainya pengen ke Gunung Dempo, ke puncak gitu ya Pak ya. Tadi ada pemandu wisatanya khusus untuk yang ke puncak ya Pak. Gunung, Itu langkah awalnya itu seperti apa Pak? Selain mungkin kunjungi dulu di tempat wisata, tempat informasi ya Pak ya. Kalau kita mau lihat di secara ininya kemana Pak? Misalnya di internet mungkin atau di sosial media mungkin HPI-nya bisa dikunjungi oleh para pengunjung mungkin Pak. Di mana ya Pak? Ya baik, bisa dikunjungi lewat ada Facebook dan Instagram itu HPI Kota Pagaralam. Di situ kami juga menyediakan kontak person yang bisa dihubungi. Kalau wisatawan ingin berkunjung ke puncak Gunung Dempo, itu wajib dulu booking atau registrasi. Setelah registrasi, wajib melakukan deposit. Setelah deposit, karena kami akan menentukan jadwal dan tanggal itinerary perjalanan. Karena kita untuk wisatawan minat khusus naik ke puncak gunung ini itu harus betul-betul dijadwalkan. Dan kita harus survei dulu karena cuaca terkadang ada hujan, badai. Jangan sampai wisatawan yang berkunjung ke Pagaralam itu kecewa. Iya betul. Itu ya intinya memang harus memuaskan gitu ya. Maksudnya harus memberikan pelayanan yang prima, betul, untuk pengunjung Kota Pagaralam yang berkunjung ke sini wisatawan gitu ya. Pak Andi udah berapa lama bergabung dalam HPI Pak Andi? Saya bergabung di HPI sudah kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Dan saya menjabat sebagai wakil ketua ini dari 2019 sampai dengan sekarang. Itu 5 tahun sekali atau gimana Pak kepengurusannya Pak? Untuk kepengurusan kita di 5 tahun sekali kita dilakukan pemilihan. Untuk periode 2019-2024 ini akan berakhir di tanggal 20 Februari 2025. Terus kemudian ini lagi ya mungkin kayak rapat lagi pertemuan gitu ya. Mungkin kita pengen tahu nih Pak Andi sudah 5 tahun gitu ya. Kesan-kesannya menjadi seorang anggota HPI itu apa Pak? Itu khusus untuk Pak Andi. Untuk kesan itu ada kesan yang pertama yaitu kesan suka. Kalau kesan suka itu kita dalam melakukan HPI kita kerjanya enjoy. Iya, ada kepuasan tersendiri ya Pak ya. Jadi kerja sambil liburan. Betul. Dan untuk pemasukan juga kita pernah mendapatkan 1 bulan menggait itu bisa menutupi 1 bulan kita kerja. Wah. Itu. Belum ditambah insentif-insentif lainnya. Tapi dukanya juga sangat banyak, apalagi di Kota Pagaralam ini. Yang paling pertama itu duka itu komplain. Komplain baik. Yang pertama itu saya jelaskan di dalam dunia biasanya tamu itu komplain di perhotelan. Di perhotelan karena kita di Kota Pagaralam ini hotelnya belum ada hotel yang berbintang dia. Itu yang menjadi permasalahan juga. Kadang orang yang dari kota misalnya dari Jakarta dia pas datang ke Pagaralam dengan biaya yang lumayan cukup tinggi. Betul. Dia kecewa. Salah satu juga saya pernah memasukkan tamu grup waktu itu. Ini sekedar cerita dikit ya. Nggak apa-apa Pak. Di salah satu hotel tamu mau check in tapi hotelnya itu banyak semut. Jadi saya sebagai guide itu saya menyapu dulu. Menyapu dengan total kamar itu hampir 20 kamar. Saya dengarkan kerja saya, tapi tidak saya perlu sebut hotel di mana. Jadi saya untuk melakukan pelayanan prima saya menyapu sampai demi pelayanan prima. Betul. Tapi pada akhirnya si pengunjung itu gimana tuh? Tetap mengutarakan bahwa mereka tidak puas atau seperti apa Pak? Atau tetap berterima kasih lah ya yang jelas ya? Iya, tapi pengunjung dengan pelayanan kami semaksimal mungkin dengan prima luluh hatinya untuk juga untuk ke Pagaralam lagi gitu ya. Iya, tapi dia juga tertarik dengan keindahan Kota Pagaralam ini. Sangat luar biasa. Iya, namanya juga kita nggak tahu juga karena memang ini kan namanya wisata ini kan banyak hal-hal yang memang terkadang di luar kemampuan kita juga gitu ya. Karena kita juga kerjasama, HPI kerjasama dengan perhotelan, dengan destinasi wisata seperti itu ya Pak. Benar. Nah, kalau seandainya Bapak
satu hari itu bisa berapa menggait? Mampunya berapa gitu ya? Mungkin hari, satu orang, satu keluarga gitu, satu rombongan. Biasanya kami satu hari ya Pak. Atau dibagi tugasnya Pak? Biasanya kami satu hari itu biasanya kami memandu itu grup ya, sifatnya grup. Bisa 10 sampai 20 orang, bisa lebih, pernah ratusan kami. Itu satu orang atau dibagi? Kalau untuk HP ini biasanya kami dalam 10 orang itu satu guide. Oh 10 orang. Misalnya 100 orang itu kami butuh 10 guide. Biar itu hasilnya maksimal dan tamu juga terlayani dengan keren, luar biasa nih, boleh tepuk tangan ini untuk HPI gitu ya. Oke, HPI yang guide gitu ya. Terus mungkin ada satu momen yang tadi sempat cerita bahwa itu hal yang tidak terlupakan juga. Satu momen yang benar-benar takkan terlupakan momen itu, yang baik-baiknya gitu ya. Coba ceritakan Pak Andi, yang kira-kira, saya juga kayak mendapatkan keluarga juga. Ini momen menggait yang paling berkesan dalam hidup saya. Saya banyak menemukan keluarga. Misalnya saya keluar kota, saya dijamu, saya difasilitasi. Ada juga sampai sekarang komunikasi terus. Terbaik gitu ya? Iya, tidak putus. Ada yang malah menjadi bapak angkat Bu. Menjadi bapak angkat. Terus kapan dia ke Pagaralam selalu menelpon kita, perlu dibantu dengan dipandu. Itu yang banyak manfaatnya juga. Banyak juga Bu. Mungkin ada juga nih yang pengen masuk ke HPI tapi kendalanya bahasa Pak. Itu gimana? Boleh nggak masuk ke dalam HPI? Mungkin dengan berjalannya waktu masuk dulu mungkin ya ini masuk dulu baru nanti belajar bahasa asingnya. Ini boleh nggak nih Pak Andi? Iya Bu Mezi. Untuk masuk HPI boleh asal dia memenuhi kriteria sudah pernah ikut pelatihan tingkat dasar. Karena kita setelah diterima harus ikut pelatihan dasar itu berarti. Karena dia minimal dia sudah tahu apa itu guide itu kan Karena untuk fungsinya pelatihan itu dia sudah mengetahui apa itu kerjaan guide itu seperti apa sih. Pelatihan dasar itu bisa kita dapatkan di mana Pak Andi? Biasanya kan ada Dinas Pariwisata sering mengadakan pelatihan kepemanduan tingkat dasar. Biasanya bisa juga diikuti di lembaga-lembaga swasta lainnya siapa. Dan kita setelah diterima, kita belum langsung kita ada training 3 bulan. Nah, training 3 bulan itu anggota baru itu kita training, kita beri pembekalan, kita latih, kita suruh kursus bahasa biar dia berkualitas dan profesional. Betul, itu profesional ya. Jadi memang kita ngebelakangin dulu masalah kita gitu ya. Seandainya kita lagi guide, lagi kerja gitu. Betul, ya. Nah, kemudian ini kita nih Natal dan Tahun Baru, liburan anak-anak gitu ya Pak. Benar. Terus HP ini bagaimana nih menghadapi Nataru ini dan juga liburan semester ini ya untuk anak-anak. Ini gimana nih Pak Andi menghadapi ini? Apakah sudah banyak yang ngebooking gitu ya Pak? Apa memang mungkin kita melihat gitu ya dari postingan, ini ada keluarga yang mau butuh ini sih kayaknya. Nah, kira-kira menangkap itu seperti apa Pak menghadapi Tahun Baru dan libur Natal ini? Baik Bu Mezi. Untuk menghadapi Tahun Baru ini kita untuk seluruh anggota HPI sudah full booking semua Bu untuk memandu di mulai tanggal 27, 28, 29 sampai tanggal 1 itu sudah full. Sudah full ya. Sudah banyak masuk reservasi Bu Dan kita juga seluruh anggota yang tidak kebagian job itu kita diwajibkan untuk jemput bola ke hotel, gitu ya. Restoran, destinasi ramai dikunjungi wisatawan. Kita siap stay untuk memandu wisatawan dan kita siap memberikan pelayanan prima kepada wisatawan yang kunjung di Kota Pagaralam. Itu pelayanan prima gitu ya. Seandainya nih mungkin ada oknum. Oknum. Itu solusinya seperti apa? Karena kita kan nggak tahu nih, karena kita sama-sama manusia gitu ya. Terus ada sesuatu terjadi. Itu tanggung jawab sebagai ketua, wakil ketua itu seperti apa Pak Andi? Kita sebagai pengurus, wakil ketua dan ketua, kita selalu memantau seluruh anggota kita itu. Betul. Setiap hari mereka wajib memberi laporan ke ketua dan wakil. Jadi kita terpantau apa kendala-kendala yang dihadapi di lapangan ya. Kita akan menyelesaikannya secara baik-baik. Kekeluargaan. Gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita berharap memang jangan sampai terjadi hal-hal gitu. Tapi tetap mengantisipasi gitu ya Pak Andi ya. Iya benar. Ini kan kembali lagi ke Tahun Baru gitu ya, udah full booking ya gitu ya. Ini berarti pelayannya dari mereka datang
datang ke Pagar Alam sampai mereka pulang, seperti itu kan pelayanannya atau seperti apa? Ya benar Bu Messi, kita mulai pelayanan dari H-1 mereka kunjung ke Kota Pagar Alam, kita sudah siap kita sudah melakukan menelpon tamu kita yang akan berkunjung ke Pagar Alam, pengecekan ke hotel juga. Ya, kita konfirmasi mereka, setelah mereka datang ke Pagar Alam, kita temui, kita layani apa yang mereka butuhkan, kita layani sampai mereka puas. Dan sampai mereka check out juga kita antar sampai ke titik 0 yaitu Simpang Mana. Oke, menginapnya ini di hotel di tempat Bapak? Ya Bu, saya juga salah satu pengelola beliau salah satu manajernya Ya benar. Kemarin dikenalkan sama Bapak Pak. Ya siapa tahu kan ini di podcast ini juga akan lebih mengenalkan gitu ya. Memang Pak Andi ini selain memang beliau di HPI, di Dinas Pariwisata juga, terus kemudian beliau adalah seorang manajer. Pak, di mana Pak manajernya Pak? Ya Pak Messi, saya selain pengurus di HPI DPC Kota Pagar Alam, saya juga sebagai pengelola hotel di Dekabin Kota Pagar Alam. Jangan lupa bagi wisatawan yang ingin datang ke Kota Pagar Alam, menginapnya di Dekabin Pagar Alam. Dekabin Pagar Alam salah satu hotel yang berkonsep dengan glamping, glamour camping. Jadi kalian yang ingin bisa masak-masak sendiri, bisa dekat dengan kebun teh, bisa maraton, bisa staycation, itu jangan lupa datang di hotel Dekabin Kota Pagar Alam. Oke, itu luar biasa juga gitu ya. Jadi Pak izin masih di wilayah konsepnya HPI, terus mereka datang, itu kan mereka tuh ambil paket atau gimana Pak? Dari HPI-nya maksudnya? Iya, kalau untuk HPI-nya kami tidak boleh menyediakan paket ya, tapi kita ada mitra kita. Mitra kita bagian pemasaran Bu. Pemasarannya, HPI itu tidak boleh membuat paket ya. Nggak boleh. Kita garis bawahi bahwa nggak boleh ada paket wisata yang ditentukan oleh HPI. Tapi kerjasama boleh. Boleh, mitra. Kita hanya menjual jasa kalau HPI ini ya. Kalau untuk paket itu biasanya mitra. Misalnya kita Lunatur membuat paket, kita bagian memandu di lapangannya. Kita memasarkan gitu ya. Kalau mau ke sini, ayo ke sini gitu. Iya, benar. Jadi berarti nih pada saat pengunjung mau berwisata ke Pagar Alam, terus mereka menghubungi HPI. Benar Bu. Pengen di-guide, pengen ada sesuatu yang menjadi orang yang memandu wisata mereka. Benar ya. Mereka berombongan nih, 2 bus gitu ya. Benar, itu kira-kira berapa orang butuhnya Pak? Untuk satu kunjungan gitu, yang tadi sekitar lebih kurang 20-30 orang gitu, 1 bus 2 bus itu. Kita butuh berapa orang? Kalau misalnya 2 bus itu kita butuh 4 orang Bu. 4 supaya maksimal 4 orang, jadi 2 bus 2 orang Bu. Ada salah satu menjelaskan dan salah satu untuk mengawasi mendampingi mereka Bu. Gitu. Ada mungkin pakaian khusus terus mereka harus gimana untuk HPI-nya? Atau ada kriteria khusus harus cantik gitu ya? Enggak ya Pak ya? Benar Bu, untuk HPI kita diwajibkan kita punya seragam HPI, seragam setiap bertugas gitu ya? Kita juga punya name tag Bu, punya logo juga HPI, itu wajib dipakai atribut-atribut itu. Karena kita menyatakan legalitas kita HPI Bu. Betul. Karena banyak juga sih pemandu-pemandu legal. Gitu Pak ya? Jadi kita wajib kalau dia dari HPI, itu pasti menggunakan seragam, name tag, dan kartu namanya. Satu momen mungkin Pak Andi, biar pengunjung itu ke Pagar Alam, terus kemudian ikut dalam anggota HPI. Mungkin boleh di kamera Bapak tunjukkan gimana caranya gitu ya, biar masyarakat bisa datang ke Pagar Alam dan mungkin masyarakat Pagar Alamnya tuh, muda-mudinya itu bisa bergabung ke HPI. Bagi kalian anak-anak muda yang punya prestasi, yang ingin bergabung, kami setiap tahun 2 tahun sekali melakukan perekrutan Himpunan Pramuwisata Indonesia, khususnya DPC HPI Kota Pagar Alam. Jadi tunggu pembukaan dari kami. Jangan lupa anak muda Pagar Alam untuk mengembangkan dan berinovasi, gabung di HPI Kota Pagar Alam. Terima kasih Pak Andi sekali lagi ya, luar biasa, sukses terus untuk HPI, sukses juga untuk seluruh anggotanya, dan tentu mudah-mudahan selalu memberikan yang terbaik untuk Kota Pagar Alam, pariwisata yang jelas ya. Mudah-mudahan semakin banyak yang booking ya. Gitu ya. Amin. Baik, terima kasih seluruh sobat pariwisata, dan tentu hari ini luar biasa, kedatangan tamu juga yang luar biasa, narasumber yang luar biasa. Jangan lupa tetap kunjungi Pagar Alam karena Pagar Alam itu juga sangat luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia.